Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para petugas khilafah Islam yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada siang hari ini dengan seizin Allah kita bisa bersama-sama hadir di maktab pemasukan Kauti dalam rangka kita realisasikan sebuah ketaatan. Baik ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, wabil khusus adalah ketaatan kepada struktur. Karena ibadah itu adalah sam'an wa ta'atan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada ulil amri. Maka kalau tidak memakai rumus ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, maka tidak bernilai ibadah. Jadi ibadah itu sam'an wa ta'atan, praktek sam'an wa ta'atan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada ulil amri, pada pemimpin. Maka di luar itu ya tidak ngikutin rumus, tidak mengikuti hudan dari Allah. Karena Quran itu adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Nah, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulahu ulil amri minkum, berarti orang-orang ya ayyuhalladzina amanu yang beriman kepada Allah dan kitab Allah itu ya harus punya Allah, harus punya Rasul, dan harus punya ulil amri. Kalau enggak ya berarti enggak ibadah. Maka kita ini bersyukur. Kita ini bersyukur. Karena apa? Allah telah memilih kita. Kita telah berada dalam sebuah jamaah. Yang mana jamaah itu ciri-cirinya punya seorang pemimpin yang bergelar khalifah dan sistemnya khilafah. Ini luar biasa. Yang setiap saat kita pinta kepada Allah itu minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan kita itu. Ya, sadar ataupun tidak sadar, sedikit mungkin atau banyak yang memahami permintaan itu, yang jelas umat Islam yang suka sholat 17 kali mereka yang sholat itu minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, berikan kepada kami sistem yang benar. Ya Allah, berikan kepada kami jamaah mansurah yang ditolong oleh Allah. Maka walhasil doa kita, padahal doa kita ini belum lama, ya paling baru 40 tahun atau 30 tahun yang lalu kita rajin sholat, atau mungkin juga kita sholatnya nggak rajin-rajin amat, tapi sudah dikabul sama Allah hari ini. Sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum kita wafat, Allah sudah memberikan kepada kita sebuah jamaah. Maka wadhkuru ni'matallah, hendaklah kita ini menjadi orang yang bersyukur. Yang bersyukur itu adalah menerima ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah, dan ketetapan ulil amri. Coba apakah Allah ini nggak sayang pada kita? Ya, padahal kita bukan nabi, bukan manusia yang dipilih oleh Allah seperti orang-orang yang diabadikan dalam Al-Quran. Kalau kita melihat seorang Zakaria, ini luar biasa, Masya Allah ya. Zakaria ini nikah usia 30 tahun, istrinya usia 20 tahun. Itu doa beliau itu 70 tahun baru dijabah oleh Allah. 70 tahun. Seorang nabi diijabah doanya oleh Allah ketika berusia 100 tahun. Berarti berapa puluh tadi? 70 tahun. Ya. Doa apa yang beliau panjatkan kepada Allah? Ya Allah. Beliau cerita panjang lebar, ya. Baru beliau minta kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah tua, saya ini sudah kropos tulangnya, saya ini rambutnya semuanya sudah putih, istri kita ini sudah afkir, sudah mandul, gitu tuh, ya. Jadi beliau menceritakan semuanya, keluhannya, sampaikan keluhannya kepada Allah. Saya sudah tua, ya Allah, tulang saya sudah kropos, ya Allah, saya rambutnya sudah saibah, sudah putih semua, dan istri kita adalah mandul. Diceritakan, baru beliau minta, ya Allah, berikan kepada kami keturunan agar nanti keturunan ini bisa meneruskan perjuangan saya, kata Zakaria. Baru setelah itu, ya, beliau dikabarkan oleh Allah, nanti kamu akan saya kasih seorang anak yang bernama Yahya. Masya Allah. Itu pun masih diuji lagi. Karena apa? Beliau nanya lagi, ya Allah, nanti bukti-buktinya kalau istri saya hamil itu semacam apa? Oh, nanti kamu 3 hari 3 malam
dalam surat Maryam itu dijelaskan ya, kalau nanti dibaca itu dari ayat pertama itu dijelaskan, oh nanti kamu 3 malam 3 hari, ada yang mengatakan dalam satu ayat itu 3 hari, ada yang satu ayat lagi 3 hari 3 malam, itu kamu nggak bisa bicara. Nah jadi kalau kamu nanti tidak bisa bicara berarti istrimu hamil. Jadi istrinya usia berapa? 90 tahun tuh. Maka kalau kita berdoa sama Allah itu harus benar-benar serius kepada Allah. Kita ceritakan, ya Allah, ya saya ini kondisinya begini, sementara kita harus begini, banyak kekurangan ya Allah, maka saya minta kepada Engkau, seperti yang diajarkan oleh Nabi Zakaria, menceritakan kekurangannya, fisiknya, umurnya, istrinya mandul dan seterusnya. Tapi bagi Allah luar biasa, ya luar biasa. Kenapa Zakaria optimis? Karena beliau ini melihat pembelajaran dari yang diasuh oleh beliau. Ya. Yang diasuh oleh beliau masih ingat siapa namanya? Yang diasuh oleh Zakaria itu orang yang tercantik, orang yang nggak pernah keluar, kerjanya ibadah, yaitu Maryam. Tuh. Ketika Imron, Yahya kan Imron ya. Ketika Imron punya anak yang bernama Maryam, itu sudah meninggal beliau. Imron itu. Ya, jadi istrinya melahirkan itu sudah meninggal. Maka santri-santrinya ini berebut pokoknya saya harus ngurus Maryam, saya harus ngurus Maryam. Nah, setelah dikocok katakanlah begitu, ya, akhirnya jatuhlah kepada Zakaria. Dan ternyata Zakaria itu masih saudaranya Maryam karena istrinya yang bernama Isya. Istrinya Zakaria itu namanya Isya. Itu adalah, ada yang mengatakan keponakan, ada yang mengatakan sepupu. Tinggal silsilahnya dari siapa? Dari Hana atau dari Maryam? Kalau dari Maryam maka beliau sepupu, kalau dari Hana adalah keponakan. Nah, disitulah ketika Zakaria akhirnya dapat mandat untuk mengurus saudaranya yang bernama Maryam. Disitulah beliau dibikinkan mihrab. Mihrab itu apa ya? Nah, kalau gampang sekarang kelambu lah ya. Ordeng dibikin kotak kayak semacam Ka'bah itu, disuruh ibadah. Nah, ketika beliau nengok Maryam itu setelah akil balik tentunya, beliau kerjanya ibadah. Tiba-tiba di ruangannya itu ada makanan. Ada makanan yang tidak. Jadi begini, makanannya buah-buahan itu begini. Buah-buahan itu biasanya buahnya musim kemarau, tapi ketika musim dingin ada. Tuh hebatnya itu. Maka Zakaria bertanya, walakin hada. Oh, ini rizqu minallah. Nah, disitulah ketika Maryam selalu berada di ruangan yang tertutup, hanya selalu beribadah kepada Allah, tapi di situ ada buah-buahan, dan anehnya buah-buahannya itu ada tatkala tidak musim. Tuh, begitu tuh, luar biasa. Ya, sekarang kita nyari rambutan masih ada, tapi kalau kita mau mencari buah yang lain yang kemarin baru selesai seperti mangga gitu kan agak sulit ya sekarang itu. Nah, begitu tuh. Nah, disitulah akhirnya memberikan motivasi kepada seorang Zakaria, walaupun usianya sudah 100 tahun, tapi beliau minta kepada Allah dan dikabulkan anaknya, istrinya akhirnya hamil dan nantinya punya anak yang bernama Yahya. Dan sampai disitulah cara Allah menguji. Sampai ketika kalau bahasa kitanya mau suka rujak-rujak itu apa? Istri itu? Nyidam itu beliau nggak bisa ngomong selama 3 hari 3 malam. Jadi kalau mau minum isyarat, kalau mau minum isyarat tuh. Baru disitulah yakin, oh ini doa kita dijabah. Nah, ini hal ini saya sampaikan kepada kita semua. Jadi kita ini selalu optimis kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Ya, apalagi gelagat-gelagat Allah ini sudah mulai dekat membela kita. Dengan peristiwa khalifah, dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Di luar sana hari ini kerjanya gelut saja itu, ya, antar orang-orang hebat, tokoh-tokoh agama saling menjelekan. Nah, disitulah nanti mereka akan bertanya, mana sih Islam yang sesungguhnya? Mana sih Islam yang pernah diidam-idamkan oleh banyak orang? Mana sih Islam yang penerus Rasulullah SAW? Baru nanti lahirlah kita, sistem kekhilafan Islam. Maka kita ini bersyukur Masya Allah, luar biasa. Ya Allah memilih kita. Walaupun resikonya ya macam-macam, ujiannya itu macam-macam ya. Tadi aja, ya. Coba kalau antum kira-kira ini berkeluarga, seorang nabi berkeluarga 70 tahun gak punya anak, kira gelisahnya kayak apa? Ini Allah ini sebenarnya saya diangkat jadi nabi apa enggak sih? Doa 70 tahun baru dijawab sama Allah, pandang tuh.
Nah kita kadang-kadang hari ini pengen berdoa, ntar malam dikabul. Ya Allah, ini kita lagi pusing ya Allah, ini mau infak nggak ada ya Allah. Maunya ntar malam itu unjul-unjul, ada orang datang ngasih duit, ya sabar dulu, ya sabar dulu, insya Allah. Nah maka wujud syukur kita dalam sistem khilafah Islam itu bukan kita, mari kita rame-rame mimpin syukur kita dengan alhamdulillah 33 kali, bukan. Tapi kita mempraktekkan instruksi, melaksanakan program. Di antaranya kita hari ini bersilaturahmi, itu program struktural itu, ya. Dengan bersilaturahmi minimal kita tahu persis keberadaan satu orang. Pengennya kita ini benar-benar Sumul Qura itu benar-benar terjalin ukhuwahnya yang solid, itu harapannya.